Aku langsung aja ke IHSG. Teman-teman yang ada di copot tripodnya. Yang ada di TokTok, yang di JT aku share chat di IG OY aku @Ellen_official. Tadi hampir nyaris kena trading halt lagi. Seru banget ya. Terus aku tuh sebel tadi, sebenarnya sebel karena kan udah nungguin ya BBCA. Jadi di angka-angka yang M-Trade, M-Fast ada anticipate 8450, kena loh 8450, terus mantul twing, dijebolin dikit 8425 tanggal 28 Februari. Terus hari ini juga sama, kita anticipate di 7650. 7650 tuh agak di sini di bawah dikit. Nah, di sini nih. 7650. Terus dijebolin senggol dikit doang, jebol 7625, terus abis itu mantul. Ya, saya nggak dapet deh, padahal saya mau nunggu di 7650 nih angka sakralku. Gitu loh. Dapat dari mana sih? Karena M-Fast menghitung 7650 ini adalah standar deviasi PBV minus 2-nya. Nggak buru-buru, kayaknya masih bisa ada koreksi, masih ada turun, tapi sepertinya BCA ini turunnya nggak bakalan lama lagi sih. Ya, jadi mungkin turunnya nggak bakalan lama karena base price udah kena juga di sini. Kemungkinan sekitaran semingguan lagi ya. Habis itu bisa ada potensi pantulan. So, the chart is very beautiful. Meskipun banyak yang takut-takut, chartnya ini beautiful banget ya. Buat yang baru mau mulai investing, I think this is the perfect time. Yang bener loh Miss, kok berani tuh ngomong kayak gitu. Itu kan di luar lagi pada demo apa? Demo RUU TNI. Wih, iya. Nanti jangan-jangan jadi meluas loh gitu. Kita bicara fundamental. Kalau Warren Buffett investasi jangka panjang, lihatnya fundamental perusahaan dan faktor-faktor seperti itu tuh sifatnya eksternal. Dan faktor eksternal ini ya membuat harga saham turun, jadi salah harga. TokToknya mati lagi. TokTok is being updated, try again later. Ayah, apaan sih being updated kok pas lagi aku nge-live. Whatever lah. Aneh banget. Bentar ya, something wrong sama TokTok aku. TokTok M-Trade sih. Oke, whatever lah. Lanjut aja ya. Jadi kok berani ngomong ini adalah waktu yang bagus banget buat berinvestasi, padahal di luar sana lagi demo-demo, ya itu faktor eksternal aja. Dan yakin banget bakalan balik naik lagi gitu loh. Ya, jadi kalian tenang aja sih. Kalau misalkan ada yang salah beli di harga 10 ribuan, itu bukan harga yang bagus, tapi ya kalian gak apa-apa, tenang aja. Terus dari rapat umum pemegang saham BRI hari ini, aku langsung aja jadi live hari ini lebih banyak langsung straightforward aja. Karena aku mau packing buat pergi besok ya, udah mulai mau liburan ya. Ya, jadi perhatikan di sini. Ini harga hari ini BRI berapa? 3610 ya. Nah, terus dapat dividen itu 345 totalnya per lembar saham, di mana udah dibayarin pada 15 Januari sebagian 135 per lembar saham, dan dividen finalnya sebesar 208,4 per lembar saham. Ya, jadi ada dividen interim itu 135 per lembar saham di 15 Januari kemarin. Terus ada dividen final 208,4 per lembar saham. Nah, ngitung tuh kalian punya dapat dividen berapa. Jadi nggak usah dengerin sana sini kalau mau investing. Dengerin nih ya, aku mau ngomong hal yang penting lagi. Kalian suka boleh, nggak suka nggak apa-apa. For me personally,
aku harus ngomong, aku harus speak up gitu ya. Kayak ada yang ngomong, gak usah ngomongin orang gitu loh, ini bukan soal orang, ngomongin saham aja loh. Ya ini lagi ngomongin saham. For me personally, aku nggak peduli di luar sana ada yang fundamental is dead dan segala macam. Justru ini nanti yang membuktikan valuasi dan harga yang sebenarnya tuh, ini justru yang membuktikan gitu loh kondisi seperti ini. Karena kalau kondisinya marketnya lagi crash, fundamental perusahaan nggak bagus, perusahaan rugi, asing tuh bakalan jual juga. Terus beberapa waktu yang lalu aku ada mengomentari soal beberapa pom-pomers yang sebenarnya is not about sahamnya. Kalau sahamnya sih sebenarnya aku oke aja, mau brand, mau Petro, mau TPIA, kalau timingnya oke tuh aku beli gitu loh. Mau BRPT, pattern oke, likuiditas oke tuh aku beli. Yang aku cermati kan ketika kondisi teknikal, fundamental, likuiditas udah nggak bagus, masih dibom-bom terus kan. Miss jangan ngomongin orang, terima kasih atas masukannya, tapi saya harus ngomong. Kenapa? Karena DM masuk ke saya banyak tuh ngomong kasihan banget janda kebanyakan, ditinggal meninggal suaminya dan hidupnya makin berantakan. Jadi aku merasa kalau kita punya ilmu, kita punya tanggung jawab loh. Kita punya tanggung jawab kalau kita tahu mana yang benar yang salah. Apalagi kita punya pengaruh, kita tuh punya tanggung jawab buat ngasih tahu orang mana yang sekiranya benar. Bukan berarti saya yang paling benar, tapi Anda juga punya tanggung jawab. Jadi kalau Anda suruh saya diem, Miss gak usah ngomongin orang lain loh. Saya bukan ngomongin orang lain, saya lagi ngomongin behaviornya. Dan aku gak peduli orangnya siapa. Jadi intinya teman-teman, waktu itu ada banyak cut loss soal BRI, padahal ini mindsetnya, konteksnya adalah long term investing. Diadu lah istilahnya dengan yang pom-pom kayak gitu. Waktu yang akan membuktikan. Sekarang memang kondisinya masih gak bagus dan masih ada sentimen negatif. Negatifnya apa? Aku cerita aja malam ini ya beberapa hal. Sentimen negatifnya dari pergantian direksi BUMN ya. Jadi pergantian direksi BUMN termasuk BRI mungkin akan diganti gitu loh, dan itu wajar. Setiap kali terjadi pergantian presiden atau kepemimpinan, seringkali terjadi pergantian direksi. Ya, jadi arahnya gimana ya, nggak apa-apa, operasional perusahaan juga masih jalan dan kabar tentang dividen juga udah jelas gitu. Terus mengenai bentar ya, mengenai Danantara, jadi ada diumumkan ya. Jadi ada diumumkan mengenai Ibu Sri Mulyani di Danantara kok nggak ada ya, namanya kok nggak ada. Tapi aku harus hati-hati sih ngomongnya, aku mau ngecek berita dulu. Pak Roslan bilang, CEO Danantara ya, Pak Roslan bilang memastikan bahwa Bu Sri Mulyani itu masuk dalam susunan Dewan Pengawas gitu. Meskipun namanya kok tadi nggak ada gitu loh. Jadi itu jadi timbul satu pertanyaan kan, apakah ibu mau mundurkan diri atau enggak ya. Balik lagi, kalau misalkan sampai terjadi mundurkan diri ya itu sentimen negatif buat market yang bikin harga saham makin terkoreksi dalam jangka pendek ini. Terus terang aja ngomong, jadi nggak semua-muanya dibagus-bagusin. BRI ada bagusnya, cost of creditnya BRI itu membaik dan labanya juga membaik di year on year pada bulan kedua tahun ini dibandingin dengan tahun lalu ya. Kalau Januari kemarin kan year on year-nya jelek banget tuh gitu. Oke, terus sebentar ya, yang di tok ini tadi sempat dut. Dia udah bisa lagi ya, aku nyalain dulu ya. Oke. Terus bagaimana dengan Tony Blair ya? Tony Blair ini gimana? Oke, yang di tok udah masuk. Kalau udah masuk langsung aja teman-teman yang di tok ke Igoy ya. Sorry agak ke distract yang di tok.
Tony Blair ini merupakan Perdana Menteri Inggris yang udah pernah menjabat dari tahun 97 sampai 2007. Dan kabarnya akan ikut membantu pengawasan Danantara. Cuman masih belum ada kepastian sih ya. Jadi masih wait and see gitu loh. Kalau Ibu Sri Mulyani nggak ada nama yang ditulis di situ, tapi Pak Rosan memastikan. Ya, anyway, itu yang saya bilang tadi sih, masih banyak faktor ketidakpastiannya. Terus BCA turun sampai kapan? BCA ini yang balik lagi ke BCA tadi saya bilang langsung aja to the point aja. Udah breakdown MA 50-nya. Udah sampai standar deviasi -2-nya. Ya aku bilang asing tuh nggak bodoh lah. Ya investor-investor gede nggak bodoh lah. Ini dalam waktu dekat ya kemungkinan akan ada rebound gitu. Mungkin sekitaran seminggu lagi berarti setelah Lebaran, kurang lebih kayak gitu. Itu yang ingin saya sampaikan untuk BCA dan BRI. Kalau untuk BMRI aku masih melihat agak nanggung posisinya secara valuation, masih bisa ada koreksi. Terus udah dekat MA 100 monthly. Kalau BMRI yang di tok-tok di YT ini ada chartnya di Igoy ya. Jadi di BMRI ini perhatikan di sini, ini udah hampir kena MA 100 monthly. Terus double topsnya juga udah tercapai targetnya. Jadi wait and see juga untuk BMRI-nya. Kalau untuk BCA, BRI malah udah entry ya. Tapi untuk BMRI wait and see. Disclaimer juga untuk teman-teman semuanya yang mau investing, jangan nyerok-nyerok, nyendok-nyendok aja. Kalau nyerok itu mindsetnya sebenarnya mindset all in, teman-teman. Terus banyak yang nanya nih soal Turki gimana. Aku langsung aja pada topik-topik yang jadi trending question ya. Turki gimana nih? Sorry balik ke Danantara dulu. Danantara udah ngumumin timnya, pengurusnya. Itu bagus sih, bagus. Kenapa? Karena mengurangi faktor ketidakpastian di market. Dan tadi timnya kan banyak orang-orang pintar juga ya. Jadi tidak hanya dari Indonesia aja. Pak Pandu bilang waktu di acara di Sukor waktu itu ada speech beliau. Pak Pandu bilang bahwa orang-orang yang pintar ngelola kayak gini sih memang sebenarnya banyak dari luar, dari Indonesia agak-agak terbatas gitu. Dan ya dibuktikan ternyata memang dicariin orang-orang yang ahli. Terus pertanyaan Turki dan Indonesia ini gimana ya? Jadi pasar keuangan Indonesia dan Turki ini lagi sama-sama mengalami tekanan besar gitu. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Pada takut jangan-jangan nanti jadi kayak Turki nggak sih gitu loh. Ada persamaannya di mana di Turki itu disebabkan karena penangkapan, kalau saya nggak salah ya, wakil presiden atau apa ya. Sedangkan kalau di Indonesia yang di demo soal undang RUU TNI. Jadi kira-kira dua hal itu yang mungkin jadi bersamaan. Kemudian mata uangnya sama-sama melemah ya, dari Turki dan juga dari Indonesia sama-sama melemah. Terus kemudian sama-sama bursa sahamnya turun, trading halt. Tapi ada perbedaan sebenarnya. Perbedaannya secara Indonesia secara ekonomi lebih bagus ya, cadangan devisanya masih lebih bagus dan banyak kondisi lain juga masih lebih bagus secara perekonomian. Mungkin besok saya akan coba bantu jelaskan pakai konten juga ya gitu. Nah terus kalau dibandingin dengan tahun 98 itu bagaimana? Tahun 98, tahun 2008 dan 2020 kondisi perekonomian kita saat ini juga masih lebih bagus. Meskipun demikian ya kita berdoa aja. Tugas kita sebenarnya sebagai rakyat itu ya, doain aja lah supaya Indonesia aman. Jangan sampai situasi seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang jahat lah, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mau mengadu domba dan bikin demo-demo atau apa, jadi makin ini ya. Intinya kita doain aja, all the best buat Indonesia gitu ya. Terus kemudian itu tadi Danantara aku udah bahas, ada Ray Dalio, ada Jeffrey Sachs, kemudian ada Thaksin Shinawatra. Sedikit soal Thaksin Shinawatra ini memang dia tuh Perdana Menteri di Thailand yang dikenal dengan kebijakan pro rakyat dan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Nah di bawah kepemimpinannya itu PDB Thailand tuh mengalami peningkatan signifikan.
Tapi ada pros and cons. Kenapa? Karena Thaksin ini sempat dituding nepotisme di negaranya gitu loh. Ya, terus sempat terjerat kasus korupsi juga yang ngebuatnya harus mengasingkan diri selama bertahun-tahun gitu. Terus dia tuh juga dianggap ngebangun dinasti politik di Thailand, dimana adiknya Yingluck ya, Shinawatra itu juga jadi perdana menteri, dan sekarang itu anaknya Paetongtarn Shinawatra gitu, itu jadi perdana menteri juga. Nah, ada plus minusnya lah ya, tapi aku lihat banyak plusnya untuk tim Danantara ini. Oke ya, jadi itu tadi soal Danantara. Jumlah uang beredar di Indonesia naik 5,7%, artinya ini inflasi agak-agak naik ya. Ini akan membuat Bank Indonesia tidak agresif dalam menurunkan suku bunga. Terus Moody's menetapkan peringkat kredit Indonesia tuh di Baa2 itu dengan outlook stabil. Dan keputusan ini tuh juga mencerminkan ekonomi Indonesia yang dianggap resilient sama Moody's ya. Ya, jadi ini satu hal yang positif di tengah banyaknya gempuran berita-berita negatif gitu. Terus ada tinjauan kuartalan FTSE tanggal 24 Maret nanti. Unilever keluar dari large cap masuk ke mid cap. Kemudian di small cap itu akan ada edition saham Heal dan MSIN. Terus ada yang keluar, ada yang out itu BMTR. Nah, microcap itu BMTR, Maya, Wood, MLPL, Pebit, Harum, TPMA, Ucit itu masuk microcap. Harum masuk microcap. Kemudian yang keluar Hokikin, Petro, Trim, Raam, TAPG, hati-hati dengan yang keluar ya. Oke, terus mau lihat comparison BCA dan Bank Mandiri, BCA dan BRI ya. Kan kalian kadang-kadang nanya bagusan mana. Di 2025 di Februari. Oke, yuk kita lihat datanya. Aku share di IGOY aku, IGOY. Oke ya, teman-teman yang ada di TokTok di YT, IGOY aku ELLENMAY _official. Oke, perhatiin ini BCA, ini BRI ya. Ini net interest income-nya dia. Ini BCA 12,9 triliun, BRI 18,3 triliun secara tahunan. Kita ngelihat lebih penting secara tahunan ya. Secara tahunan dia naik 6,1%, BRI secara tahunan turun 2,5%. Jadi BCA masih bertumbuh. Tapi secara bulanan BCA ini turun, BRI ini naik ya dibandingkan bulan sebelumnya. Terus net profit atau laba bersihnya di BCA itu naik 8,4%. Kemudian di BRI ini masih turun 18% secara tahunan, tapi udah mendingan dibandingkan dengan first month 2025 kemarin. Ini loan growth-nya masih turun masih naik 14%, BCA which is very good. BRI naik 5,2%. Yang penting buat BRI itu sebenarnya ngurangin cost of credit ya. Jadi cost of creditnya sudah membaik di BRI. Cost of credit BCA kecil banget ya, jadi resiko kredit bermasalahnya nanti juga akan kecil. Kemudian LDR BCA di 80,6%, bagus, lebih bagus daripada BRI, artinya LDR itu lebih bagus kalau angkanya lebih kecil dalam hal ini. Tapi kalau terlalu kecil juga nggak bagus, tapi BCA ini oke. Nah, BRI bagus nih, dari 90-an kalau nggak salah turun jadi 88-an. Nah, terus kemudian Kasa rasionya ini segini ya, BCA masih lebih kuat, kira-kira PBV masih lebih mahal BCA. Oh ya, always, selalu sepanjang masa BCA selalu PBV-nya paling mahal gitu loh, tapi ngelihatnya dari historical aja gitu sih. Terus kemudian dividen BRI tadi aku udah sebutin ya. Jadi 345 itu udah termasuk dividen interim per Januari kemarin 135 per lembar saham, dan dividen final sebesar 208,4 per lembar saham. Kemudian BNI juga mengusulkan dividen payout ratio-nya itu naik jadi 65%. Kalau ngebagiin tahun ini sekitar 14 triliun, berarti sekitaran 14 triliun kalau dihitung-hitung 374 per lembar saham.
ya ini buat BNI. Jadi yieldnya sekitaran 10% dari harga sekarang gitu. Nah terus selain itu BNI juga menyiapkan 21 triliun dalam bentuk kas buat memenuhi kebutuhan dana nasabah selama lebaran ini. Terus kemudian banyak buyback ya, buyback dari SCMA, SIDO, Petro, Brand, BCA, TPIA, AAD, tapi semuanya kembali ke fundamental. Ya aku pikir kalau buyback tuh ya buybacknya banyak terus bisa naik gitu loh, tapi ternyata beradu juga dengan investor-investor gede lainnya. Meskipun di buyback, kalau investor gedenya lagi jualan, kita coba lihat ya. I thought ini bakalan naik karena buybacknya dari grup PP banyak gitu loh, tapi ternyata juga masih kalah dengan sentimen besar market gitu loh, karena market sekarang lagi ngelihat oh Indonesia ada risiko dan still avoid dulu ya, ini kena resistennya. Terus Brand BRPT ya, ini aku cuma mau jelasin sedikit secara teknikal ya. Ini membentuk low, membentuk high. High itu gunung ini loh. Gunungnya lebih rendah daripada gunungnya sebelumnya, nih downtrend, dan ini makin downtrend. Ini kan kalau ditarik garis, dihubungin gitu kan, ini dia makin turun ya. Nah ini kalau dia belum ngebentuk high, dia belum boleh tarik garis. Nah ini dia makin turun. Kemudian TPIA, oke ya, nih ini juga dia lagi bentuk lower high gitu loh. Jadi ini tanda-tanda dia akan lanjut turun, kira-kira seperti itu. Terus TPIA ini dia mendadak jadi pemegang 5% saham SSIA ya. Jadi Surya Semesta Internusa gitu. Ini teman-teman di bidang properti SSIA, terus hari ini sempat rally karena mungkin ada berita itu tadi, tapi kondisi market begini jangan trade by rumor deh. Jangan trade by berita dulu, tetap harus wait and see dulu. Market crash itu yang akan di cover akan tetap banking dulu gitu. Oke, teman-teman, pakai sendok micin nggak juga sih sebenarnya. Gini, kalau kalian udah paham banget dengan investasi, sekarang mau nyendok agak gede atau mau agak nyerok tuh nggak apa-apa. Yang paling penting tuh paham. Jadi kalau misalkan ada tarikan ke bawah, itu kalian nggak takut. Terus yang aku mau kasih tahu lagi buat kalian adalah sekarang ini aku ngelihat banyak banget di luar sana, yang di TokTok, yang di YT ya, dan yang di Igoy, banyak banget di luar sana tuh. Mohon maaf ya sekali lagi ya. Kenapa? Karena aku tahu kalian bingung, jadi aku harus kasih tahu gitu. Bris CPDK. Oke, sebentar. Aku harus kasih tahu kan, ngikut sana ngikut sini ya. Beberapa orang yang baru masuk pada saat pandemi kemarin, kemudian menjadi influencer. Saya senang sih, saya senang dapat banyak teman. Tapi mereka takut gitu loh. Takut terus bilang, ada yang bilang Jumat kemarin aku jual semua, kosongin portfolio. Aku cuman aduh, telat sih. Kalau mau kosongin portfolio itu di awal-awal pas jatuh atau pas lagi di puncak September kayak gitu-gitu, dengan pertimbangan investasi jangka panjang. Nah kalau kayak gitu tuh namanya panic selling gitu loh kan. Terus pada ngelihat oh Pak Lo Keng Hong beli terus tenang. Ada yang bilang nih Pak Lo Keng Hong diam-diam serok BRI, nilainya fantastis, berapa, 64.636.000 lembar saham dengan total nilai 239 miliar. Menurut aku itu sebenarnya sangat wajar sekali sih gitu loh. Apalagi ya BRI dengan kondisi seperti ini tuh justru malah dapat diskon. Kamu kalau salah harga pun menurut aku nggak perlu sampai takut-takut gimana. Aku bukan sentimen sama saham tertentu. Saham-sahamnya Pak PP itu memberikan aku cuan banyak juga. Cuman aku lebih takut nyangkut di brand. Iya, jadi itu aku tradingin aja lah. Tapi aku lebih takut nyangkut di saham-saham yang liquidity-nya kecil. Kira-kira kayak gitu sih. Anyway, kalau timingnya oke, aku akan trade gitu loh. Tapi kalau fundamental perusahaan oke sih, kondisi saat ini sebenarnya
still good lah gitu loh. Buat long term investing tuh kalian nggak usah takut. Takut tanda dari dua hal, kurang ilmunya, dua kebanyakan duit yang masuk di situ ya. Jadi yang bikin takut itu sebenarnya itu. Oh, tambah satu lagi, kurang pengalaman. Sudah ikut webinar ini, sudah ikut semuanya, kenapa masih takut? Waktu yang akan membuktikan. Saya sempat saya ngobrol lah dengan teman-teman yang lebih berpengalaman dari saya. Sorry again, aku lagi nahan pusing gara-gara telat makan, lambungnya kumat. Sensitif aku sama sakit mah ini. Sorry ya, agak lemot dikit ngomongnya. Aku ngobrol sama teman-teman yang lebih pengalaman dari saya lah. Pastinya lebih umur juga. Salah satunya tuh Pak Alex P. Chandra yang punya BPR Lestari Bali. It's a privilege aku ngobrol. Pak Alex, gimana Pak Alex? Kan Pak Alex rajin ya ngumpulin BCA gitu. Ya, it's the time, beliau bilang gitu. Sahamnya ada yang rugi nggak Pak? Enggak lah, aku kalau BCA masih untung lah, aku kan modal bawah banget, beliau bilang gitu. Oke. Terus gimana Pak ngerespon market kayak gini? Teman-teman semuanya pada takut. Biasalah Helen gitu. Terus kondisi pemerintahan kayak gini gimana Pak? Kondisi masyarakat yang banyak demo dan kecewa gitu gimana Pak? Itu sementara saja gitu ya. Loh, kalau sampai ada apa-apa gimana Pak? Kayak 98 gimana? Ya, itu sementara saja. Tapi kondisi sekarang memang belum bagus untuk jangka pendeknya. Semoga bisa memberi semangat dan menenangkan untuk saham-saham lain mengikuti. BRIS menurut aku belum. Valuasi masih agak tinggi. CPDK dan lain-lain. It's not the time buat kalian trading. Masih sangat berisiko untuk kalian trading. Makanya aku membahas secara garis besar aja. Kalau untuk trading di M-Trade akan dibahas lebih detail. Ini percuma tak bahas. Trennya turun, ya. Terus Pani, ya trennya juga masih turun. Semua trennya turun. Jadi just wait and see. Nggak wise kalau aku ngebahas. Oh ini bottom fishing aja buat trading. Salah banget malah. Bottom fishing itu memanfaatkan pantulan jangka pendek, sedangkan kalau trennya besar turun, itu pantulannya benar-benar pendek banget. Yang benar sekarang buat nyendok-nyendok dividen investing atau untuk value investing. Oke, saya berjanji tidak akan telat makan lagi ya, karena telat makan berujung malamnya pusing. Gitu aja ya teman-teman semuanya ya. I'm so sorry nggak lama-lama malam hari ini ya. Di BCA masih bisa turun lagi, fluktuasi jangka pendek turun-turun dikit masih oke lah. Aku masih nungguin di 7650, lupa pasang kutil cancel, kira-kira kayak gitu. NISP bagi dividen gede, semuanya banking oke, tapi yang bakalan recover dulu ya 4 big banks itu. Gitu aja, gemetaran. Telat makan gengs ya. Daging, meskipun sebentar doang. Happy birthday Pak Budi Kaing, yeay. Panjang umurnya, banyak cuannya. Minum ranitidin. Oh ngefek ya. Bagaimana dengan rumor George Soros merusak Indonesia? Masa lalu, gak usah dipusingin. Semua tuh ada dalam kendali kita. Orang mau kaya dengan cara muterin duitnya juga bisa kok kaya dari beli saham ini. Jangan mikirin sesuatu yang di luar kendali kita lah. Thank you semuanya. Bye. Balik gengs. Good night. Selamat tidur, tepatnya bukan selamat makan. Night, bye.